Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Yatna dengan NIM 2132011041. Di sini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai filsafat Pancasila, atau lebih tepatnya adalah pengembangan filsafat Pancasila. Ini didasarkan untuk pemenuhan nilai dan juga tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat hukum. Jadi yang saya ingin jelaskan yaitu mengenai perkembangan filsafat Pancasila. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dan juga penjelasan mengenai filsafat dan juga filsafat Pancasila. Filsafat itu merupakan suatu ilmu yang melibatkan pemikiran dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk tujuan, kebenaran, dan pengetahuan. Filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Ini adalah suatu konsep pemikiran yang mendalam dan menjadi landasan ideologi negara di Indonesia. Filsafat Pancasila itu sendiri mengandung berbagai aspek atau beberapa komponen, yaitu ada nilai, pandangan, dan pemikiran yang bisa menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada pengembangan filsafat Pancasila atau pengembangan Pancasila dalam uh, aspek filsafat atau ditinjau dari pemikiran filsafat. Jadi, filsafat Pancasila ini dikembangkan berdasarkan 4 landasan filosofis, yakni itu ada landasan ontologis, landasan epistemologis, landasan aksiologis, dan juga landasan antropologis. Nah, apa sih landasan-landasan tersebut? Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan arti dan juga makna dari landasan-landasan yang menjadi uh, dasar pengembangan filsafat Pancasila. Landasan yang pertama itu ada landasan ontologis. Nah, landasan ontologis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Lalu yang selanjutnya ada landasan epistemologis. Dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan juga ideologi. Sedangkan landasan aksiologis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Lalu, landasan yang selanjutnya itu adalah landasan antropologis. Nah, landasan antropologis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba merincikan penjelasan tadi menjadi lebih rinci mengenai landasan-landasan dari pengembangan filsafat Pancasila tersebut. Landasan yang pertama, ada landasan ontologis. Nah, apa sih landasan ontologis ini? Landasan ontologi Pancasila ini dikembangkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Seperti kita tahu, sila-sila Pancasila ini kan ada 5. Ada 5, yaitu eh, disebutkan dalam Pancasila itu sendiri. Dan landasan ontologis Pancasila ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka pikir tentang kedudukan Pancasila sebagai suatu pandangan hidup. Atau dalam ada nama latinnya yaitu biasa disebut Weltanschauung. Dan ranah ontologis ini merupakan modus keberadaan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ontologi Pancasila juga berkaitan dengan hakikat eksistensi bangsa Indonesia yang beragam dan juga bersatu.
Lalu landasan yang selanjutnya itu landasan epistemologis. Landasan epistemologis dalam pengembangan filsafat Pancasila ini dijelaskan bahwa epistemologi Pancasila adalah suatu cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Epistemologi Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, syarat, dan juga susunan metode dan validitas ilmu pengetahuan tadi. Secara epistemologis, kajian Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan yang perlu dipahami oleh eh, masing-masing individu. Lalu landasan selanjutnya dalam pengembangan atau perkembangan filsafat Pancasila ini adalah landasan aksiologis. Nah, landasan aksiologis ini memiliki makna bahwa Pancasila ini didasarkan dan memiliki landasan aksiologi itu karena berkaitan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan landasan aksiologi Pancasila ini dikembangkan dalam filsafat dengan memperhatikan landasan ontologis dan epistemologis Pancasila itu sendiri. Landasan ontologis Pancasila ini berkaitan dengan hakikat. Hakikat apa? Yaitu hakikat eksistensi bangsa Indonesia yang beragam dan juga bersatu. Sedangkan landasan epistemologis Pancasila juga berkaitan dengan cara memandang dan cara berpikir bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai moral. Jadi dalam aksiologis ini, kedua landasan sebelumnya itu disatukan untuk pemikiran landasan aksiologis ini. Nah, dua landasan itu adalah landasan ontologis dan juga landasan epistemologis. Lalu landasan yang terakhir, landasan yang selanjutnya, dalam pengembangan filsafat Pancasila itu ada landasan antropologis. Nah, dijelaskan bahwa landasan antropologis dalam pengembangan filsafat Pancasila ini bahwa antropologi Pancasila ini menekankan pada upaya bersama menuju pengabdian pada Tuhan dan kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan juga berkeadilan. Antropologi ini merupakan upaya pengembangan pemikiran dan produksi pengetahuan terhadap antropologi dan juga Pancasila terkhusus, serta merupakan ilmu yang mengkaji manusia dari sudut pandang orang Indonesia untuk menyeimbangkan antropologi yang mengkaji manusia dari sudut pandang orang tunggal. Lalu yang selanjutnya itu ada implementasi filsafat Pancasila. Tentunya adanya sebuah ideologi atau bagi kita ideologi tersebut adalah Pancasila, harus ada implementasi-implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan juga dari berbagai aspek, mau dalam aspek kehidupan, aspek pemerintahan, aspek diri sendiri dan juga lainnya, di mana implementasi tersebut harus dan juga ada dan nyata keadaannya bagi kita sebagai bangsa yang bernegara. Nah, dalam filsafat Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara Indonesia khususnya telah diimplementasikan dan dalam pelaksanaannya itu diimplementasikan melalui berbagai aspek dan institusi dalam masyarakat Indonesia. Nah, dalam aspeknya ini bisa mencakup banyak sekali, misalnya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Itu seperti aspek dalam pidana, pemerintahan, aspek pendidikan, organisasi, kebudayaan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa
implementasi penting dari filsafat Pancasila dalam aspek hukum dan juga aspek pemerintahan. Nah, yang pertama itu ada implementasi filsafat Pancasila dalam aspek pidana. Nah, dijelaskan bahwa aspek pidana dari filsafat Pancasila itu diimplementasikan bahwa Pancasila ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sebagai dasar dasar hukum negara Indonesia. Nah, Pancasila juga termasuk dalam Undang-Undang Pancasila Nomor 5 Tahun 1967 yang mengatur tentang pengembangan dan pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai dasar hukum negara Indonesia. Lalu, implementasi kedua itu yang akan saya jelaskan adalah dalam aspek pemerintahan. Nah, dalam aspek pemerintahan itu dijelaskan bahwa Pancasila ini diimplementasikan melalui berbagai institusi pemerintahan seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengusulkan kebijakan terkait Pancasila itu sendiri. Nah, beranjak pada kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai pengembangan filsafat Pancasila melalui pemikiran khusus filsafat, itu saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Dan saya akan menyimpulkan kesimpulan tersebut yaitu bahwa Pancasila ini memiliki struktur hierarki piramida yang menjadikannya atau menjadikan Pancasila ini sebagai suatu sistem filosofi yang logis dan memiliki konsekuensi yang mempengaruhi praktik pemerintahan di Indonesia. Nah, mempengaruhi praktik pemerintahan di Indonesia ini termasuk kepada ekonomi, budaya, hukum, keadilan sosial, teknologi, dan juga pendidikan. Pengembangan filsafat Pancasila sendiri itu berdasarkan pada 4 landasan filosofis, yakni ada landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan juga landasan antropologis. Filsafat Pancasila telah diimplementasikan melalui berbagai aspek dan institusi dalam masyarakat Indonesia, yaitu dalam aspek pidana, pemerintahan, pendidikan, budaya, dan juga lainnya. Jadi dalam pengembangan filsafat Pancasila ini, dalam pemikiran filsafat itu melalui beberapa landasan, yaitu ada empat landasan filosofis, dan masing-masing dari landasan tersebut adalah saling berpengaruh dan saling terkait, di mana ketika kita memberikan satu landasan, landasan yang selanjutnya pun harus ada dan harus hadir dan juga harus dipikirkan untuk mewujudkan Pancasila menjadi ideologi yang lebih baik dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan implementasi dalam kehidupan bernegara itu terasa sangat nyata bagi kita bangsanya sendiri. Mungkin dari apa yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai uh, apa yang saya sampaikan mengenai materi filsafat hukum ini, di mana yaitu pengembangan filsafat Pancasila itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan juga bisa menjadi satu tambahan ilmu bagi saya yang menyampaikan tersebut. Mohon maaf bila ada kata-kata dan materi yang kurang berkenan dan juga kurang lengkap yang saya jelaskan karena sejatinya saya juga masih belajar dan teman-teman yang mendengarkan pun masih belajar. Sejatinya ketika kita memberikan pemahaman dan juga memberikan suatu informasi mengenai sesuatu itu adalah saling menguntungkan dan juga saling memberikan pelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.